Agama Nasrani atau Kristen yang kita kenal saat ini adalah hasil dari perkembangan panjang yang penuh dengan pergeseran ajaran, terutama setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Jika kita menilik lebih dalam, ada satu tokoh yang perannya sangat dominan dalam pembentukan doktrin agama ini, meskipun ia tidak pernah menjadi murid langsung dari Nabi Isa. Tokoh tersebut adalah Paulus. Bahkan, bisa dikatakan bahwa agama Kristen yang ada saat ini dalam banyak hal lebih mencerminkan ajaran Paulus daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa sendiri. Peran Paulus dalam menyebarkan ajaran ini sangatlah besar, hingga banyak ajarannya yang tertanam kuat dalam doktrin gereja modern. Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi besar yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Beliau membawa ajaran tauhid, menyeru umatnya untuk menyembah Allah semata dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ajaran beliau menekankan kasih sayang, keadilan, dan ketaatan kepada hukum Allah. Dalam Islam, Nabi Isa dihormati sebagai utusan Allah yang membawa kitab Injil sebagai petunjuk dan cahaya bagi umat manusia. Sejak kecil, Nabi Isa menunjukkan tanda-tanda kenabian. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa beliau berbicara kepada manusia saat masih dalam buayan, menyatakan dirinya sebagai hamba Allah yang diberi kitab dan diangkat sebagai nabi. Beliau juga melakukan berbagai mukjizat dengan izin Allah, seperti menyembuhkan orang buta dan kusta, serta menghidupkan orang mati. Semua itu dilakukan untuk membuktikan kebenaran risalah yang dibawanya, dan mengajak manusia kembali kepada jalan yang lurus. Namun, ajaran Nabi Isa mengalami perubahan setelah beliau diangkat oleh Allah. Beberapa pengikutnya mulai menambahkan keyakinan-keyakinan baru yang tidak diajarkan oleh Nabi Isa. Salah satu tokoh yang berperan besar dalam perubahan ini adalah Paulus. Ia memperkenalkan konsep-konsep seperti Trinitas, dosa warisan, dan penebusan dosa melalui penyaliban yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa. Perubahan ini menyebabkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa menyimpang dari tauhid dan menjadi agama yang berbeda dari yang beliau ajarkan. Dalam Islam, Nabi Isa tetap dihormati sebagai nabi dan utusan Allah. Beliau tidak disalib, melainkan diangkat oleh Allah dan akan kembali ke bumi menjelang hari kiamat untuk menegakkan keadilan dan menghancurkan segala bentuk kesyirikan. Ajaran beliau yang murni tetap dijaga dalam Al-Quran dan menjadi bagian dari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah dan tidak lagi berada di tengah-tengah kaumnya, terjadi keguncangan besar di kalangan Bani Israel. Mereka yang selama ini mengikuti ajarannya merasa bingung dan kehilangan arah. Di tengah suasana kacau ini, muncul berbagai tokoh yang mengklaim diri sebagai penerus ajaran Nabi Isa, padahal sebenarnya mereka membawa pandangan dan tafsiran pribadi yang tidak sesuai dengan ajaran asli. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh dan kontroversial dalam sejarah ini adalah Paulus. Ia bukan pengikut langsung Nabi Isa, bahkan dulunya dikenal sebagai orang yang memusuhi para pengikut Isa. Namun kemudian ia mengaku mendapatkan wahyu melalui penglihatan dan mulai menyebarkan ajaran yang sangat berbeda dari apa yang pernah diajarkan Nabi Isa. Paulus memperkenalkan gagasan-gagasan baru yang belum pernah dikenal sebelumnya dalam ajaran para nabi. Ia mengatakan bahwa keselamatan tidak lagi diperoleh dengan menjalankan hukum-hukum Tuhan secara langsung, tetapi melalui keyakinan bahwa Isa adalah anak Tuhan yang telah disalib untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Ia juga memperkenalkan konsep Trinitas, bahwa Tuhan terdiri dari 3 pribadi, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Pemahaman ini jelas bertentangan dengan ajaran tauhid yang dibawa oleh seluruh nabi, sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Dalam Islam, Allah adalah satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nabi Isa pun dalam Islam tidak pernah mengklaim dirinya sebagai anak Tuhan, melainkan sebagai hamba Allah dan utusannya. Al-Quran dengan tegas membantah klaim Trinitas dan menegaskan bahwa Isa tidak pernah disalib, melainkan diangkat oleh Allah dalam keadaan selamat. Namun, karena keaktifannya berdakwah dan keahliannya dalam berbicara, Paulus berhasil menarik banyak pengikut. Ia menyebarkan ajarannya ke berbagai wilayah, termasuk Roma, Yunani, dan daerah-daerah lainnya di Eropa. Dari sinilah terbentuk komunitas-komunitas Kristen awal
yang membawa ajaran-ajaran hasil tafsir Paulus, bukan ajaran murni. Dari Nabi Isa, Paulus juga memainkan peran penting dalam menjauhkan pengikutnya dari hukum-hukum Taurat. Ia mengajarkan bahwa hukum Musa tidak lagi berlaku karena telah digantikan oleh perjanjian baru melalui darah Isa. Padahal dalam kenyataannya, Nabi Isa sendiri menegaskan bahwa ia datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tetapi untuk menyempurnakannya. Ini menunjukkan betapa jauh perbedaan antara ajaran Nabi Isa dengan ajaran yang dibawa oleh Paulus. Akibat dari perubahan ajaran ini, lambat laun ajaran tauhid yang dibawa oleh Isa mulai ditinggalkan. Umat yang dulunya menyembah Allah yang Esa mulai meyakini adanya Tuhan dalam 3 wujud. Ajaran-ajaran semacam pengampunan dosa melalui penyaliban mulai menjadi doktrin utama, menggantikan pentingnya amal soleh dan ketaatan kepada perintah Tuhan. Perkembangan ini mendapat dukungan politik yang besar setelah Kaisar Romawi, Konstantinus, memeluk agama Kristen versi Paulus dan menjadikannya sebagai agama resmi kekaisaran. Dalam konsili Nicea yang diadakan beberapa abad setelah diangkatnya Nabi Isa, para pemimpin gereja memutuskan bahwa Isa adalah Tuhan Anak dan bagian dari Trinitas. Siapapun yang menolak ajaran ini dianggap sesat dan dianiaya. Sejak saat itu, ajaran tauhid yang dibawa oleh Isa benar-benar terkubur dan digantikan oleh doktrin-doktrin baru yang menyimpang. Injil asli yang diturunkan kepada Nabi Isa pun menghilang, digantikan oleh kitab-kitab yang ditulis oleh para murid, penulis anonim, dan pengikut Paulus yang mengklaim sebagai wahyu, padahal hanya berupa catatan sejarah dan tafsiran pribadi. Al-Quran datang untuk mengoreksi semua penyimpangan ini. Allah menjelaskan bahwa Nabi Isa adalah nabi dan hambanya, bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan. Ajarannya adalah ajaran tauhid seperti para nabi sebelumnya. Al-Quran juga membongkar fakta bahwa penyaliban tidak benar-benar terjadi. Isa tidak disalib, melainkan diserupakan bagi orang-orang kafir yang hendak membunuhnya. Allah mengangkat Isa ke langit dalam keadaan hidup dan akan menurunkannya kembali menjelang hari kiamat. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana penyimpangan dapat terjadi saat ajaran Nabi tidak lagi dijaga, dan bagaimana manusia dengan mudah mengubah risalah ilahi demi kepentingan pribadi, kekuasaan, atau ketidaktahuan. Umat Islam diajarkan untuk tidak hanya menghormati Nabi Isa sebagai nabi besar, tetapi juga untuk menjaga kemurnian ajaran tauhid yang beliau bawa, yang kini terpelihara dalam Al-Quran. Setelah ajaran asli Nabi Isa tergeser oleh tafsiran dan doktrin Paulus, muncul berbagai konsekuensi besar dalam perkembangan agama Kristen. Kepercayaan bahwa Isa adalah anak Tuhan yang disalib untuk menebus dosa seluruh umat manusia menjadi doktrin utama. Dari sinilah lahir ritual-ritual baru seperti pembaptisan untuk penghapusan dosa, perayaan wafat dan kebangkitan Isa, serta penggunaan salib sebagai simbol penyelamatan. Ajaran ini menyebar luas, terutama setelah mendapat dukungan penuh dari Kekaisaran Romawi. Namun di sisi lain, masih ada kelompok kecil pengikut Nabi Isa yang menolak ajaran Paulus. Mereka berusaha mempertahankan ajaran tauhid yang murni, tetapi perlahan-lahan ditekan dan dianggap menyimpang oleh penguasa gereja. Sebagian dari mereka diburu dan dihapus dari catatan sejarah. Sebagian lainnya akhirnya memilih menyembunyikan keyakinannya atau bergabung dengan komunitas lain demi keselamatan. Selama berabad-abad, ajaran yang menyimpang ini menyebar dan mengakar kuat di berbagai belahan dunia. Bahkan, Injil-Injil yang ditulis oleh murid-murid Nabi Isa dan pengikut Paulus dikumpulkan dan dibakukan. Sementara Injil yang mengajarkan tauhid dan kebenaran Isa sebagai hamba Allah dianggap apokrif atau tidak sah. Dalam kondisi ini, kebenaran pun semakin sulit ditemukan. Di saat dunia sudah hampir tidak mengenal ajaran tauhid Nabi Isa, Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Melalui Al-Quran, seluruh kebohongan yang selama ini diajarkan oleh Paulus dan pendukungnya mulai dibongkar. Salah satu ayat yang sangat tegas menjelaskan bahwa Isa tidak disalib adalah dalam surah An-Nisa, ayat 87. Allah berfirman bahwa mereka tidak membunuh Isa dan tidak menyalibnya, melainkan yang diserupakan dengan Isa lah yang disalib. Ini menunjukkan bahwa penyaliban hanya ilusi bagi musuh-musuhnya, sedangkan Isa sendiri diselamatkan oleh Allah dan diangkat ke langit dalam keadaan hidup.
Ayat lain dalam Al-Quran juga menolak dengan keras bahwa Allah punya anak. Dalam surah Al-Ikhlas, Allah menegaskan bahwa Dia Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ini menjadi penegasan bahwa keyakinan Trinitas adalah bentuk penyimpangan dari ajaran Tauhid yang dibawa oleh para nabi. Di dalam Islam, Isa diposisikan sebagai salah satu nabi ulul azmi, yaitu nabi besar yang memiliki keteguhan luar biasa. Ia dihormati, dicintai, dan diyakini akan kembali menjelang hari kiamat untuk menegakkan keadilan dan mematahkan salib sebagai simbol pembatalan ajaran palsu yang disebarkan setelahnya. Tugas Isa kelak bukan membawa agama baru, melainkan meluruskan pemahaman umat manusia dan menguatkan kembali risalah Nabi Muhammad sebagai penutup wahyu. Banyak orang dari kalangan Kristen yang ketika membaca Al-Quran dengan jujur dan hati, terbuka menemukan bahwa sosok Isa dalam Islam jauh lebih masuk akal dan sesuai dengan fitrah manusia. Mereka mulai mempertanyakan doktrin yang selama ini diajarkan kepada mereka, seperti penebusan dosa melalui darah, Tuhan yang lahir sebagai manusia dan konsep 3 dalam 1. Sebagian dari mereka akhirnya memeluk Islam karena meyakini bahwa hanya ajaran Islam yang mampu menjaga kemurnian risalah Nabi Isa. Penting untuk dipahami bahwa Islam tidak datang untuk menciptakan konflik atau permusuhan dengan pengikut Isa. Sebaliknya, Islam justru menyelamatkan nama Nabi Isa dari segala bentuk pengultusan yang berlebihan dan tuduhan keji. Dalam banyak ajaran gereja, Isa digambarkan mati disiksa dan gagal menyelamatkan dirinya. Namun Islam menegaskan bahwa Isa tidak kalah, tidak disalib, dan tidak tewas. Ia diangkat oleh Allah dalam keadaan selamat dan akan kembali sebagai tanda besar dari akhir zaman. Keberadaan Nabi Isa saat ini masih menjadi misteri bagi banyak orang. Namun umat Islam meyakini bahwa ia berada di sisi Allah dalam kondisi hidup dan akan diturunkan kembali ke bumi menjelang kiamat. Ketika ia kembali, ia akan mematahkan salib, membunuh Dajjal, dan menegakkan syariat Islam. Peristiwa ini kelak akan menjadi penutup dari berbagai kebingungan yang selama ini menyelimuti sejarah Isa. Dengan munculnya Nabi Muhammad dan turunnya Al-Quran, maka seluruh keraguan yang berkaitan dengan Isa pun dijelaskan dengan gamblang. Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, dan bukan orang yang disalib. Ia adalah hamba Allah, utusannya, dan Nabi yang mulia. Ia diutus kepada Bani Israel untuk mengajak mereka kembali kepada kebenaran, namun seperti nabi-nabi sebelumnya, sebagian besar kaumnya menolak dan berusaha membunuhnya. Pada awalnya, kita mengenal agama Kristen sebagai ajaran yang berakar dari pengajaran Nabi Isa alaihissalam, seorang sosok yang penuh kasih, mengajarkan kebaikan, dan memberi teladan hidup yang luhur. Namun, apakah ajaran yang kita kenal sekarang benar-benar sama dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa? Pertanyaan ini muncul ketika kita membahas sosok Paulus, seorang tokoh yang sering dianggap sebagai pendiri atau pembentuk dasar ajaran Kristen yang ada saat ini. Paulus, yang pada awalnya dikenal dengan nama Saulus, bukanlah salah satu dari 12 murid yang bersama Nabi Isa. Ia bukanlah saksi langsung dari setiap mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Isa, juga tidak ikut dalam perjalanan hidup sang nabi. Namun, justru ia menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan ajaran Kristen setelah kematian Nabi Isa. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Paulus membawa ajaran yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Isa? Atau justru ia mengubah arah ajaran tersebut? Saulus lahir di kota Tarsus, sebuah kota yang terletak di wilayah Asia Kecil, sekarang bagian dari Turki. Tarsus saat itu merupakan kota yang kaya akan pengaruh budaya Yunani dan Romawi. Sebagai seorang Yahudi, Saulus berasal dari keluarga yang cukup terhormat dan memiliki kedudukan sebagai warga negara Romawi, yang memberinya hak-hak tertentu yang tidak dimiliki orang Yahudi biasa. Dalam tradisi Yahudi, ia dibesarkan sebagai seorang Farisi yang sangat taat pada hukum Taurat. Farisi adalah kelompok dalam masyarakat Yahudi yang sangat memperhatikan detail-detail hukum agama. Sejak muda, Saulus dididik dengan keras dan terlatih untuk memahami dan mengamalkan hukum-hukum agama Yahudi. Di bawah bimbingan seorang guru besar bernama Gamaliel, Saulus semakin mendalami ajaran Taurat. Meskipun Saulus memiliki pendidikan yang kuat dalam tradisi Yahudi, ia hidup di dunia yang dipengaruhi oleh budaya Yunani dan Romawi. Ini membuatnya
cukup terbuka terhadap ide-ide yang datang dari luar ajaran tradisional Yahudi. Namun, di sisi lain, Saulus sangat menentang ajaran yang dianggapnya bertentangan dengan hukum Yahudi, terutama ajaran yang dibawa oleh para pengikut Nabi Isa. Baginya, ajaran Isa yang menganggap diri sebagai Tuhan dan menghapus beberapa perintah dalam Taurat adalah ancaman serius bagi kelangsungan ajaran Yahudi yang ia yakini. Pada suatu waktu, Saulus terlibat langsung dalam penindasan terhadap pengikut Nabi Isa. Ia adalah salah satu orang yang berperan aktif dalam penangkapan, penganiayaan, bahkan pembunuhan para pengikut Isa. Salah satu insiden yang terkenal adalah keterlibatannya dalam kematian Stefanus, seorang pengikut Nabi Isa yang pertama kali menjadi martir karena imannya. Saulus menyaksikan dan menyetujui kematian Stefanus, sebuah tindakan yang menunjukkan betapa besarnya kebencian yang ia rasakan terhadap orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa. Namun, cerita Saulus kemudian berubah secara dramatis. Dalam perjalanan menuju Damaskus untuk menangkap pengikut Nabi Isa, Saulus mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Dalam perjalanan tersebut, ia mengaku telah melihat sebuah cahaya yang sangat terang dan mendengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Peristiwa ini menjadi titik balik bagi hidup Saulus. Ia mengaku bahwa suara itu berasal dari Nabi Isa, yang setelah kematiannya masih hidup dan berbicara langsung kepadanya. Setelah peristiwa itu, Saulus yang kini berubah nama menjadi Paulus, menjadi seorang yang sangat bersemangat menyebarkan ajaran Isa. Ia kemudian dibaptis oleh seorang pengikut Isa bernama Ananias dan mulai menjalani hidup baru sebagai pengikut Isa yang setia. Meskipun semula ia sangat membenci ajaran ini, sekarang ia menjadi salah satu pembela dan penyebar utama ajaran tersebut. Dari sini, mulai muncul pertanyaan lain. Apakah perubahan Paulus benar-benar tulus? Atau ada alasan lain yang mendorongnya untuk mengubah arah hidupnya? Satu hal yang menarik, meskipun Paulus mengklaim dirinya sebagai rasul pilihan Tuhan, ia bukanlah salah satu dari 12 murid yang bersama Nabi Isa selama hidupnya. Ini mengundang perdebatan mengenai kewenangannya dalam menyampaikan ajaran yang sebenarnya, karena banyak orang meragukan apakah ia benar-benar memiliki pemahaman yang sama dengan para murid asli yang lebih dekat dengan Nabi Isa. Paulus pun mulai menyebarkan ajaran tentang Isa, tetapi dengan interpretasi yang berbeda dari ajaran yang selama ini dikenal oleh pengikut Nabi Isa. Selama bertahun-tahun, Paulus melakukan perjalanan misi ke berbagai wilayah, termasuk ke daerah-daerah di Asia Kecil dan Yunani, untuk mengajarkan tentang Isa sebagai Tuhan dan Penyelamat. Dalam surat-surat yang ia tulis, seperti surat kepada jemaat di Roma, Korintus, dan Efesus, Paulus seringkali menekankan pentingnya iman kepada Yesus sebagai sumber keselamatan, bukan hanya mengikuti hukum Taurat. Ajaran-ajaran ini kemudian menjadi dasar bagi banyak ajaran Kristen yang berkembang setelahnya, yang berbeda dengan ajaran awal Nabi Isa yang lebih menekankan hubungan pribadi dengan Tuhan dan pentingnya berbuat baik kepada sesama. Peran Paulus dalam membentuk dasar ajaran Kristen yang kita kenal saat ini sangat besar. Namun, banyak pula yang mempertanyakan apakah ajaran yang ia sebarkan benar-benar mencerminkan ajaran Nabi Isa, atau justru hasil dari interpretasi pribadinya sendiri yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya Yunani dan Romawi yang ia miliki. Dengan kata lain, apakah ajaran Paulus mengubah ajaran yang pernah dibawa oleh Nabi Isa? Atau apakah ia hanya meneruskan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Isa dengan cara yang berbeda? Setelah memahami perjalanan hidup Paulus yang penuh dengan perubahan drastis, kita kini akan melihat lebih dalam bagaimana ajaran Paulus yang baru, setelah ia mengalami pengalaman spiritual di jalan menuju Damaskus, berbeda dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Perbedaan ini menjadi salah satu titik penting dalam memahami bagaimana ajaran Kristen yang ada saat ini berkembang, dan apakah ajaran tersebut tetap konsisten dengan pesan asli yang disampaikan oleh Nabi Isa. Nabi Isa, seperti yang tercatat dalam Injil, datang dengan misi yang jelas, mengajarkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ia mengutamakan pengajaran tentang pentingnya hubungan pribadi dengan Tuhan, serta berfokus pada perbuatan baik dan keadilan sosial.
Isa menekankan bahwa kerajaan Tuhan tidak hanya terbatas pada aturan agama atau pelaksanaan ibadah, tetapi juga mencakup hubungan manusia dengan sesama, tanpa memandang status sosial, latar belakang etnis, atau kekayaan. Dalam pengajaran Isa, seringkali terlihat bahwa dia mengajak orang untuk melihat kedalaman hati dan niat, bukan sekadar mengikuti aturan-aturan agama yang bersifat eksternal. Namun, ajaran yang disampaikan oleh Paulus, yang tidak langsung bertemu dengan Nabi Isa, lebih berfokus pada konsep keselamatan yang datang melalui iman kepada Yesus sebagai Mesias dan Anak Tuhan. Paulus menekankan bahwa keselamatan bukan lagi hanya milik orang Yahudi, tetapi juga terbuka bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang mereka. Bagi Paulus, keselamatan datang melalui iman kepada Yesus Kristus dan bukan melalui ketaatan pada hukum Taurat yang selama ini menjadi dasar kehidupan agama Yahudi. Ini menjadi salah satu perbedaan signifikan yang memisahkan ajaran Paulus dari ajaran yang selama ini dipraktikkan oleh Nabi Isa. Salah satu inti ajaran Paulus adalah konsep keselamatan oleh iman, yang seringkali ia tekankan dalam surat-suratnya, seperti dalam surat kepada jemaat di Roma. Paulus menulis bahwa manusia dibenarkan oleh iman tanpa perbuatan hukum, Roma 3:28. Dengan kata lain, keselamatan tidak ditentukan oleh upaya manusia untuk mematuhi hukum-hukum agama, tetapi oleh iman kepada Yesus Kristus. Hal ini sangat berbeda dengan pengajaran Nabi Isa yang lebih menekankan bahwa pengikutnya harus hidup sesuai dengan hukum Tuhan dan berbuat baik terhadap sesama. Paulus juga mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya menuju keselamatan. Menurutnya, Yesus bukan hanya seorang nabi atau guru, tetapi adalah Anak Tuhan yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Dalam pandangan ini, kematian Yesus di kayu salib bukan hanya sebagai pengorbanan simbolis, tetapi sebagai tindakan yang membawa penebusan dosa bagi seluruh umat manusia. Pengajaran ini kemudian menjadi inti dari doktrin Trinitas dalam kekristenan, yang memandang Tuhan sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi yang menyatu dalam satu Tuhan. Ajaran ini sangat berbeda dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, yang dalam banyak ajarannya tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Anak Tuhan atau bagian dari Trinitas. Selain itu, Paulus memperkenalkan konsep bahwa seluruh umat manusia, baik Yahudi maupun non-Yahudi, dapat diselamatkan melalui iman kepada Yesus. Ini membuka pintu bagi penyebaran ajaran Kristen di luar komunitas Yahudi dan menjadikannya agama universal yang menerima orang dari berbagai bangsa dan latar belakang. Sebelumnya, Nabi Isa lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang Yahudi dan mengajarkan bahwa kerajaan Tuhan adalah milik mereka yang mengikuti hukum Taurat. Meskipun ada beberapa pengajaran Isa yang mengarah pada inklusivitas, terutama dalam hubungannya dengan orang non-Yahudi seperti wanita Samaria dan tentara Romawi, ajarannya lebih berfokus pada orang Yahudi sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Pengajaran Paulus ini, yang kemudian dikenal sebagai ajaran Kristen, menjadikan agama ini berkembang pesat di luar wilayah Yahudi, terutama di dunia Mediterania. Hal ini berbeda dengan apa yang dipahami oleh para pengikut Nabi Isa, yang awalnya lebih berfokus pada perbaikan dan pembaharuan dalam masyarakat Yahudi itu sendiri. Keterbukaan ajaran Paulus terhadap non-Yahudi dan penekanannya pada iman sebagai kunci keselamatan membuat agama Kristen menjadi lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan, tanpa harus mengikuti praktik-praktik Yahudi seperti khitan atau perayaan hari Sabat. Namun, di balik perbedaan ajaran ini, ada pula yang berpendapat bahwa ajaran Paulus sebenarnya tidak sepenuhnya mengubah apa yang telah diajarkan oleh Nabi Isa. Mereka berargumen bahwa Paulus, meskipun mengajarkan konsep-konsep yang baru, tetap berpegang pada inti ajaran Isa mengenai kasih dan keselamatan. Dalam beberapa suratnya, Paulus memang sering mengutip ajaran-ajaran Nabi Isa, seperti dalam suratnya kepada jemaat di Korintus yang menyatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati. 1 Korintus 13:4 yang merupakan ajaran utama Nabi Isa. Oleh karena itu, meskipun ada perbedaan dalam hal teologi dan doktrin, banyak yang percaya bahwa ajaran Paulus tetap berakar pada pesan-pesan kasih dan pengampunan yang disampaikan oleh Nabi Isa. Setelah memahami
Perbedaan antara ajaran Paulus dan ajaran Nabi Isa, kita akan mengulas lebih dalam tentang bagaimana Paulus berperan dalam pembentukan doktrin agama Kristen yang kita kenal saat ini. Meskipun ia bukanlah satu-satunya tokoh yang berperan dalam perkembangan awal kekristenan, pengaruhnya sangat besar, terutama dalam hal teologi dan penyebaran ajaran Kristen ke seluruh dunia. Paulus, yang sebelumnya dikenal sebagai Saulus, seorang Farisi yang sangat taat pada hukum Taurat, mengalami perubahan drastis setelah bertemu dengan Yesus dalam perjalanan ke Damaskus. Pengalaman ini menjadi titik balik yang mengubah hidupnya secara total. Dari seorang penganiaya orang Kristen, Paulus berubah menjadi salah satu penginjil terbesar dalam sejarah kekristenan. Meskipun tidak pernah bertemu dengan Yesus secara langsung, ia menjadi tokoh yang paling banyak menulis surat-surat yang dijadikan dasar doktrin kekristenan. Surat-suratnya tidak hanya mengajarkan ajaran moral dan etika, tetapi juga mengembangkan pemahaman teologis tentang siapa Yesus dan apa artinya menjadi pengikutnya. Salah satu kontribusi terbesar Paulus dalam pembentukan doktrin Kristen adalah pengajarannya tentang keselamatan oleh iman. Dalam surat-suratnya, terutama yang ditujukan kepada jemaat Roma dan Efesus, Paulus menekankan bahwa manusia dibenarkan bukan oleh perbuatan baik atau ketaatan pada hukum Taurat, tetapi oleh iman kepada Yesus Kristus. Konsep ini sangat berbeda dengan pemahaman yang berlaku di kalangan orang Yahudi pada waktu itu, yang memandang bahwa keselamatan diperoleh melalui ketaatan terhadap hukum Taurat dan perbuatan baik. Paulus juga mengembangkan pemahaman tentang keselamatan yang bersifat universal. Ia mengajarkan bahwa keselamatan tidak hanya ditujukan untuk orang Yahudi, tetapi juga bagi orang non-Yahudi atau yang disebutnya sebagai bangsa-bangsa lain. Hal ini membawa ajaran Kristen melampaui batasan etnis dan kebudayaan tertentu, menjadikannya agama yang dapat diterima oleh siapa saja, tanpa memandang latar belakang sosial atau budaya. Dalam surat-suratnya, Paulus sering menyebut dirinya sebagai utusan bagi bangsa-bangsa lain, sebuah panggilan yang mengarahkan misi penyebaran Injil keluar wilayah Palestina dan dunia Yahudi. Salah satu ajaran teologis penting yang dikembangkan oleh Paulus adalah konsep tentang tubuh Kristus. Paulus menggunakan metafora ini untuk menjelaskan bagaimana anggota-anggota gereja yang berbeda-beda, baik itu dalam hal ras, budaya, atau status sosial, membentuk satu tubuh yang bersatu dalam Kristus. Konsep ini tercermin dalam surat-suratnya kepada jemaat di Korintus, di mana ia menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus yang memiliki berbagai anggota yang saling bergantung satu sama lain. Meskipun setiap anggota tubuh memiliki fungsi yang berbeda, semuanya tetap satu dan tidak terpisahkan. Selain itu, Paulus juga memberikan kontribusi besar dalam pengembangan doktrin mengenai Trinitas. Meskipun istilah Trinitas tidak digunakan secara eksplisit dalam Alkitab, banyak konsep yang diajarkan oleh Paulus, terutama dalam surat-suratnya, memberikan dasar bagi pengembangan ajaran ini. Paulus mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, namun juga beroperasi dalam 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pemahaman ini berkembang lebih lanjut dalam tradisi kekristenan dan menjadi inti dari doktrin Trinitas yang dipegang oleh gereja-gereja Kristen hingga saat ini. Pengaruh Paulus tidak hanya terbatas pada teologi, tetapi juga pada cara gereja Kristen mengorganisasi diri dan menjalankan ibadah. Melalui surat-suratnya, Paulus memberikan petunjuk tentang bagaimana jemaat seharusnya hidup sebagai komunitas Kristen yang saling mendukung. Ia menekankan pentingnya persatuan, kasih, dan pengampunan dalam kehidupan gereja. Selain itu, Paulus juga memberikan instruksi tentang bagaimana peran pemimpin gereja seharusnya dijalankan, baik dalam hal pengajaran maupun dalam mengatur kehidupan jemaat. Namun, meskipun Paulus sangat berperan dalam pembentukan doktrin Kristen, ajarannya tidak selalu diterima dengan mudah oleh semua pihak. Beberapa pengikut awal Yesus, terutama yang berasal dari latar belakang Yahudi, merasa keberatan dengan ajaran Paulus yang membuka pintu bagi orang non-Yahudi untuk menjadi bagian dari komunitas Kristen tanpa harus mengikuti hukum Taurat. Hal ini menimbulkan perdebatan hebat yang puncaknya terjadi pada Konsili Yerusalem, di mana Paulus dan rasul-rasul lainnya memutuskan bahwa orang non-Yahudi yang menjadi pengikut Yesus tidak perlu menjalani khitan atau mengikuti peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam hukum Taurat.
Keputusan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam pembentukan identitas Kristen yang terpisah dari agama Yahudi. Sebagai penginjil yang pertama kali membawa Injil ke banyak kota di luar Palestina, Paulus juga berperan penting dalam pengorganisasian gereja-gereja lokal. Ia seringkali membangun hubungan yang erat dengan jemaat-jemaat yang baru dibentuk, memberikan mereka pengajaran dan bimbingan, serta menulis surat-surat untuk mengatasi masalah yang timbul dalam kehidupan gereja. Surat-surat ini, yang dikenal sebagai surat Paulus, kini menjadi bagian penting dari Alkitab dan dasar ajaran Kristen. Dengan cara ini, Paulus membantu membentuk fondasi gereja yang ada sekarang. Peran Paulus dalam pembentukan doktrin Kristen juga tercermin dalam cara gereja-gereja Kristen awal menyebarkan ajaran tersebut ke berbagai wilayah. Meskipun banyak pengikut awal Yesus yang menganggap bahwa ajaran Yesus hanya untuk orang Yahudi, Paulus melihat visi yang lebih luas, yaitu untuk membawa pesan Yesus ke seluruh dunia. Misinya ini membawanya ke banyak daerah yang jauh, seperti Yunani dan Roma, dan ajarannya membantu menyebarkan kekristenan di luar batas-batas wilayah Yahudi. Dalam perjalanan sejarah kekristenan, ajaran Paulus memunculkan berbagai reaksi, baik dari kelompok-kelompok yang setuju dengan visi dan pengajarannya maupun dari mereka yang menolaknya. Reaksi ini seringkali berakar pada perbedaan pemahaman tentang bagaimana seharusnya ajaran Yesus dijalankan. Terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang Yahudi, ajaran Paulus yang membuka pintu bagi orang non-Yahudi untuk menjadi bagian dari gereja tanpa harus mematuhi hukum Taurat sering kali menjadi sumber kontroversi. Penolakan terhadap Paulus tidak hanya terjadi pada masa hidupnya, tetapi juga berlanjut hingga beberapa abad setelahnya, dan masih menjadi bahan perdebatan teologis hingga saat ini. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Paulus adalah penolakan dari sejumlah kalangan Yahudi Kristen yang menganggap bahwa untuk menjadi pengikut Yesus, seseorang harus terlebih dahulu menjadi Yahudi. Hal ini termasuk mengikuti berbagai ritus dalam hukum Taurat, seperti khitan dan perayaan hari Sabat. Dalam pandangan mereka, Yesus datang untuk memenuhi hukum Taurat, dan orang yang ingin mengikutinya harus melakukannya dengan cara yang sama. Namun, Paulus, yang telah mengalami perubahan besar dalam pandangannya setelah bertemu dengan Yesus, menegaskan bahwa iman kepada Kristus adalah kunci keselamatan, bukan peraturan-peraturan hukum yang ada dalam Taurat. Pandangan Paulus ini terkadang dianggap sebagai ancaman bagi mereka yang menganggap bahwa kekristenan hanya dapat diikuti oleh orang-orang Yahudi atau mereka yang bersedia menjadi bagian dari komunitas Yahudi. Sebagai respons terhadap ajaran Paulus, muncul kelompok-kelompok yang menekankan pentingnya tetap mengikuti hukum Taurat, yang dikenal dengan sebutan Judaizer dalam sejarah gereja. Kelompok ini berargumen bahwa untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, seseorang harus melaksanakan ritus-ritus Yahudi, seperti khitan, meskipun telah percaya kepada Yesus. Mereka menganggap ajaran Paulus sebagai penyimpangan yang membahayakan identitas Yahudi dan gereja itu sendiri. Paulus dalam surat-suratnya dengan tegas menanggapi kelompok-kelompok tersebut. Dalam surat Galatia misalnya, ia mengkritik keras orang-orang yang mengajarkan bahwa orang non-Yahudi harus mengikuti hukum Taurat untuk diselamatkan. Menurut Paulus, mengharuskan orang-orang non-Yahudi untuk mengikuti hukum Taurat adalah pengkhianatan terhadap ajaran Yesus yang menyatakan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan melalui iman kepada Kristus, bukan hasil dari perbuatan atau ketaatan pada hukum. Paulus menyebut orang-orang yang memaksakan aturan-aturan tersebut sebagai penyesat yang mencoba mengalihkan umat dari jalan keselamatan yang benar. Selain penolakan dari kelompok-kelompok Yahudi Kristen, ajaran Paulus juga seringkali ditentang oleh beberapa rasul dan pemimpin gereja lainnya. Dalam beberapa suratnya, Paulus mengungkapkan bahwa ia harus membela dirinya sendiri dan menjelaskan otoritasnya sebagai rasul. Meskipun tidak pernah bertemu dengan Yesus secara langsung, Paulus menegaskan bahwa panggilan untuk mengabarkan Injil diterima langsung dari Yesus Kristus melalui wahyunya. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa pemimpin gereja yang meragukan otoritasnya, Paulus merasa yakin bahwa ajaran yang disampaikannya adalah wahyu dari Allah, bukan hasil pemikirannya sendiri. Pada saat yang sama, meskipun banyak yang menentang
Ajaran Paulus tidak sedikit pula orang yang menerima dan mendukungnya. Komunitas Kristen yang baru berkembang di luar Palestina, seperti di Roma, Korintus, dan Efesus, banyak dipengaruhi oleh ajaran Paulus. Surat-surat yang ia tulis memberikan petunjuk penting mengenai kehidupan gereja dan hubungan antar jemaat. Melalui surat-surat ini, Paulus tidak hanya mengajarkan teologi, tetapi juga memberikan instruksi praktis mengenai bagaimana hidup sebagai orang Kristen dalam dunia yang seringkali tidak ramah terhadap ajaran mereka. Oleh karena itu, meskipun ada penolakan dari beberapa pihak, banyak juga orang yang mengakui otoritasnya dan menerima ajaran-ajarannya sebagai bagian penting dari tradisi kekristenan. Dalam perkembangan sejarah gereja, ajaran Paulus akhirnya diterima secara luas dan menjadi dasar dari banyak doktrin Kristen. Meskipun ada berbagai kontroversi dan penolakan yang muncul selama masa hidupnya, ajaran Paulus telah terbukti memiliki dampak yang besar dalam membentuk kekristenan sebagai agama yang bersifat universal, yang dapat diterima oleh semua orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Keputusan Konsili Yerusalem pada abad pertama, yang menyetujui bahwa orang non-Yahudi dapat menjadi pengikut Yesus tanpa harus mematuhi hukum Taurat, menandakan kemenangan ajaran Paulus dan memperkuat posisinya dalam sejarah gereja. Namun, meskipun ajaran Paulus telah diterima secara luas, ada beberapa aspek yang masih tetap menjadi perdebatan hingga saat ini. Salah satu contohnya adalah konsep tentang keselamatan oleh iman. Banyak orang yang merasa bahwa ajaran ini terlalu menyederhanakan masalah keselamatan dan mengabaikan pentingnya perbuatan baik. Di sisi lain, ada juga yang menganggap bahwa ajaran Paulus memberi penekanan yang terlalu besar pada aspek iman dan mengurangi peran hukum dan perbuatan baik dalam kehidupan Kristen. Perdebatan-perdebatan semacam ini menunjukkan bahwa meskipun ajaran Paulus memiliki pengaruh besar, pemahaman tentang ajarannya terus berkembang dan masih menjadi bahan diskusi di kalangan teolog dan pemimpin gereja. Selain itu, meskipun ajaran Paulus telah diterima oleh sebagian besar gereja Kristen, beberapa kelompok Kristen tertentu tetap mempertahankan pandangan yang lebih konservatif, yang menekankan pentingnya ketaatan pada hukum Taurat dan ritus-ritus Yahudi. Kelompok-kelompok ini seringkali menantang pemahaman Paulus tentang kebebasan Kristen, yang menekankan bahwa orang Kristen tidak lagi terikat oleh hukum Taurat. Meskipun demikian, pemikiran Paulus terus mempengaruhi banyak aspek kehidupan gereja dan pemahaman teologis Kristen, baik dalam ajaran moral, pengajaran tentang keselamatan, maupun pemahaman tentang hubungan antara Allah dan umatnya. Peran Paulus dalam pembentukan doktrin kekristenan tidak bisa dianggap remeh. Sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah gereja, ajarannya menjadi dasar teologi yang diterima luas oleh gereja-gereja Kristen di seluruh dunia. Meskipun pada masa hidupnya ia seringkali menghadapi penolakan, baik dari kalangan Yahudi maupun kelompok Kristen lainnya, kontribusinya terhadap perkembangan ajaran dan praktik gereja sangat signifikan. Banyak doktrin utama yang kita kenal dalam kekristenan saat ini dapat ditelusuri hingga ajaran yang disampaikan oleh Paulus melalui surat-suratnya. Salah satu kontribusi Paulus yang paling penting adalah pemahamannya mengenai keselamatan. Bagi Paulus, keselamatan adalah pemberian Allah yang tidak bisa diperoleh melalui usaha manusia atau ketaatan terhadap hukum Taurat, melainkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Dalam surat-suratnya, terutama dalam surat Roma dan Galatia, Paulus menekankan bahwa manusia diselamatkan hanya oleh anugerah Allah, dan bukan karena perbuatan baik atau kepatuhan terhadap aturan hukum. Pandangan ini, yang dikenal dengan sebutan justifikasi oleh iman, menjadi pilar utama ajaran Kristen yang membedakannya dari banyak agama dan tradisi lainnya yang mengajarkan bahwa keselamatan dicapai melalui upaya manusia. Paulus juga menekankan bahwa keselamatan ini berlaku untuk semua orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Hal ini adalah perubahan besar dalam pemahaman teologis kekristenan, karena selama ini banyak orang menganggap bahwa hanya orang Yahudi yang dapat memperoleh keselamatan. Dalam banyak suratnya, terutama surat Roma, Paulus menjelaskan bahwa melalui Kristus Allah membuka jalan keselamatan untuk semua bangsa. Ini menjadi landasan penting dalam teologi Kristen yang menekankan universalitas ajaran Yesus. Paulus menggagas gagasan bahwa gereja bukan hanya bagi orang Yahudi, tetapi untuk semua umat manusia, tanpa memandang latar belakang etnis atau budaya. Inilah yang menjadikan ajaran kekristenan bersifat inklusif dan mendorong penyebarannya ke seluruh dunia. Doktrin lain yang sangat dipengaruhi oleh Paulus adalah pengajaran tentang tubuh Kristus.
Dalam surat-suratnya, terutama dalam surat 1 Korintus, Paulus mengajarkan bahwa gereja adalah tubuh Kristus, yang terdiri dari berbagai anggota yang saling melengkapi. Setiap orang memiliki peran yang unik dan penting dalam tubuh ini, dan tidak ada seorang pun yang bisa dianggap lebih penting daripada yang lain. Konsep tubuh Kristus ini memperkenalkan gagasan tentang persatuan dan kerjasama dalam gereja. Gereja tidak hanya dilihat sebagai kumpulan individu, tetapi sebagai sebuah komunitas yang terhubung dalam Kristus, dengan setiap anggotanya memiliki tanggung jawab dan peran dalam pelayanan kepada Allah dan sesama. Hal ini sangat memengaruhi cara gereja Kristen melihat dirinya sebagai komunitas yang saling bergantung dan bekerja bersama untuk tujuan bersama. Paulus juga memberikan sumbangan besar dalam hal pengajaran mengenai kehidupan moral Kristen. Dalam banyak suratnya, ia memberi petunjuk tentang bagaimana orang Kristen seharusnya hidup, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam komunitas. Dalam surat Efesus dan Kolose, misalnya, Paulus menulis tentang bagaimana seharusnya perilaku seorang Kristen, termasuk dalam hal pernikahan, keluarga, dan hubungan antar sesama. Salah satu prinsip yang ditegaskan Paulus adalah bahwa kehidupan Kristen harus mencerminkan kasih Allah yang telah diberikan kepada umatnya melalui Kristus. Oleh karena itu, orang Kristen dipanggil untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan kerendahan hati, serta untuk menjauhkan diri dari dosa dan segala bentuk kejahatan. Penting untuk dicatat bahwa ajaran Paulus mengenai kehidupan moral bukan hanya sekadar aturan atau hukum, tetapi lebih kepada panggilan untuk hidup sesuai dengan identitas baru yang diperoleh melalui iman kepada Kristus. Orang Kristen, menurut Paulus, adalah ciptaan baru yang harus hidup sesuai dengan kehendak Allah, yang telah dinyatakan melalui kehidupan dan pengorbanan Yesus. Oleh karena itu, hidup sebagai orang Kristen bukanlah sekadar mengikuti peraturan, tetapi merupakan tanggapan atas kasih karunia Allah yang diterima melalui Yesus Kristus. Dalam hal hubungan antara iman dan perbuatan, Paulus juga memperkenalkan pemahaman yang berbeda dari pandangan tradisional. Meskipun ia menekankan bahwa keselamatan diperoleh melalui iman saja, ia juga mengajarkan bahwa iman yang sejati akan menghasilkan perbuatan baik. Dalam surat Yakobus, yang sering dipandang sebagai kontradiksi terhadap ajaran Paulus, ditegaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Meskipun demikian, Paulus tidak pernah menganggap perbuatan baik sebagai jalan menuju keselamatan. Sebaliknya, ia mengajarkan bahwa perbuatan baik adalah buah dari iman yang hidup. Dengan kata lain, perbuatan baik bukanlah syarat untuk diselamatkan, tetapi merupakan tanda bahwa seseorang benar-benar telah mengalami transformasi dalam Kristus. Konsep lain yang sangat penting dalam ajaran Paulus adalah mengenai kehidupan setelah mati, khususnya kebangkitan tubuh. Dalam surat 1 Korintus, Paulus memberikan penjelasan mendalam mengenai kebangkitan orang mati dan pentingnya kebangkitan Kristus sebagai dasar harapan orang Kristen. Bagi Paulus, kebangkitan Kristus adalah inti dari iman Kristen, karena melalui kebangkitannya, orang Kristen memperoleh keyakinan akan kebangkitan mereka sendiri di akhir zaman. Kebangkitan bukan hanya berarti hidup kembali setelah mati, tetapi juga merupakan kemenangan atas dosa dan maut. Bagi Paulus, kebangkitan adalah tanda bahwa Allah telah mengalahkan kekuatan jahat dan membuka jalan bagi umatnya untuk memperoleh hidup yang kekal. Walaupun ajaran Paulus memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan doktrin kekristenan, tidak bisa dipungkiri bahwa ajarannya juga menimbulkan kontroversi dan tantangan. Pada masa hidupnya, banyak kalangan, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, yang meragukan dan bahkan menentang pemikiran-pemikiran Paulus. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya surat yang ditulis oleh Paulus sebagai respons terhadap kritik dan permasalahan yang timbul di antara jemaat-jemaat yang dia dirikan. Bahkan, setelah kematiannya, ajaran Paulus terus menjadi bahan perdebatan yang intens di kalangan pemimpin gereja dan teolog sepanjang sejarah kekristenan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Paulus adalah perbedaan pandangan mengenai hubungan antara agama Yahudi dan kekristenan. Paulus, sebagai seorang mantan Farisi, memandang bahwa hukum Taurat tidak lagi menjadi tuntutan bagi orang Kristen, karena keselamatan datang melalui iman kepada Yesus Kristus.
Namun, pandangan ini bertentangan dengan pandangan banyak pemimpin gereja yang lebih mengutamakan pelestarian hukum Taurat sebagai bagian dari identitas Kristen, terutama di kalangan orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus. Pandangan ini disebut sebagai ajaran Judaizer, yang berargumen bahwa seseorang harus menjadi Yahudi terlebih dahulu sebelum menjadi Kristen, misalnya dengan disunat dan mengikuti hukum-hukum ritual lainnya. Konflik ini mencapai puncaknya dalam perdebatan yang tercatat dalam surat Galatia, di mana Paulus dengan tegas membantah bahwa hukum Taurat masih berlaku bagi orang Kristen. Ia menegaskan bahwa keselamatan datang hanya melalui iman, bukan melalui ketaatan kepada hukum. Dalam hal ini, Paulus sangat menentang pandangan para Judaizer yang mencoba memaksakan tradisi Yahudi kepada umat Kristen non-Yahudi. Bagi Paulus, hal ini akan merusak esensi dari Injil itu sendiri, yang adalah kabar baik tentang anugerah Allah yang tidak tergantung pada usaha manusia. Konflik ini juga mencuat dalam Konsili Yerusalem, sekitar tahun 50-an Masehi, yang mencatat keputusan bahwa orang Kristen non-Yahudi tidak perlu disunat atau mengikuti hukum Taurat secara penuh. Selain itu, ajaran Paulus juga mendapat tentangan dari beberapa kalangan Yahudi yang menganggapnya sebagai pengkhianat terhadap agama mereka. Paulus, yang dulu dikenal sebagai seorang pemimpin dalam komunitas Yahudi, dianggap telah menyimpang dari tradisi dan mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan Taurat. Ia bahkan disebut sebagai penyebar ajaran sesat oleh banyak pihak yang tidak sepaham dengan pengajaran-pengajarannya. Paulus sendiri tidak gentar menghadapi kritik ini dan dengan berani membela diri, baik dalam surat-suratnya maupun dalam pembelaannya di hadapan otoritas Roma. Dia menyatakan bahwa dia adalah seorang rasul yang dipilih oleh Yesus Kristus, dan ajarannya berasal langsung dari Tuhan. Selain kritik dari kalangan Yahudi, ajaran Paulus juga dipertanyakan oleh beberapa kelompok Kristen awal. Beberapa orang menganggap bahwa Paulus terlalu banyak mengubah ajaran Yesus, terutama dalam hal pemahaman tentang hukum dan keselamatan. Ada yang berpendapat bahwa ajaran Paulus lebih banyak berfokus pada doktrin dan teologi yang bersifat filosofis, sedangkan ajaran Yesus lebih mengutamakan kehidupan moral dan pengajaran praktis. Kritik ini seringkali datang dari mereka yang lebih berpegang pada ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh para rasul lainnya, seperti Petrus dan Yakobus, yang dianggap lebih dekat dengan ajaran Yesus yang asli. Namun, meskipun banyak kritik yang datang, ajaran Paulus berhasil mempertahankan pengaruhnya. Salah satu alasan mengapa ajaran Paulus tetap dominan dalam perkembangan kekristenan adalah kemampuannya dalam mengartikulasikan iman Kristen dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan berbagai latar belakang budaya. Ia mampu menghubungkan pesan Injil dengan konteks dunia Helenistik yang pada waktu itu sangat berkembang, sehingga dapat diterima oleh orang-orang non-Yahudi di seluruh Kekaisaran Romawi. Karya-karya Paulus yang terdiri dari surat-suratnya yang ditulis kepada berbagai jemaat di Asia Kecil, Yunani, dan Roma, sangat memengaruhi teologi Kristen awal dan membentuk dasar ajaran gereja. Dalam hal ini, ajaran Paulus sangat terkait dengan konsep universalitas agama Kristen. Sebelumnya, kekristenan dipandang sebagai sekte dalam agama Yahudi, tetapi dengan ajaran Paulus tentang keselamatan bagi semua orang, tanpa memandang ras atau latar belakang, agama ini mulai diterima di luar komunitas Yahudi. Ajaran Paulus membuka pintu bagi penyebaran Injil ke seluruh dunia, menjadikan kekristenan sebagai agama yang tidak terbatas hanya pada satu bangsa atau kelompok etnis, melainkan dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Sepanjang hidupnya, Paulus seringkali berhadapan dengan perbedaan pandangan, penolakan, dan bahkan penganiayaan akibat keyakinannya. Beberapa kontroversi terbesar terkait dengan ajaran Paulus berpusat pada pemahamannya mengenai hukum Taurat, hubungan antara Yahudi dan non-Yahudi, serta penekanan Paulus terhadap keselamatan melalui iman, bukan perbuatan. Salah satu kontroversi yang paling mencolok adalah perbedaan antara ajaran Paulus dan ajaran kelompok Yahudi Kristen awal. Pada masa itu, banyak orang Kristen yang berasal dari latar belakang Yahudi tetap berpegang pada hukum Taurat sebagai jalan untuk memperoleh keselamatan. Mereka percaya bahwa untuk menjadi orang Kristen sejati, seseorang harus terlebih dahulu mematuhi hukum Yahudi, termasuk sunat, makanan halal, dan berbagai ritus agama lainnya.
Paulus, di sisi lain, menentang pandangan ini dengan tegas. Ia mengajarkan bahwa keselamatan bukanlah hasil dari ketaatan terhadap hukum Taurat, melainkan hadiah dari Allah yang diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Paulus menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi di hadapan Allah, dan bahwa semua orang, tanpa memandang latar belakang etnis atau budaya, dapat diselamatkan melalui iman kepada Kristus. Pandangan ini, yang dikenal dengan justifikasi oleh iman, menyebabkan ketegangan yang cukup besar dalam gereja awal. Banyak pemimpin gereja yang berasal dari latar belakang Yahudi merasa terancam oleh ajaran Paulus dan menuduhnya menyimpang dari ajaran asli Yesus. Dalam surat Galatia, Paulus bahkan menulis dengan keras terhadap mereka yang memaksakan hukum Taurat kepada orang Kristen non-Yahudi, menyatakan bahwa mereka sedang merusak Injil yang telah disampaikan kepadanya. Meskipun akhirnya ajaran Paulus diterima secara luas dalam gereja Kristen, kontroversi ini menunjukkan betapa beratnya perjuangan yang dihadapi Paulus dalam menyebarkan pemahamannya tentang iman dan keselamatan. Selain itu, ajaran Paulus mengenai peran perempuan dalam gereja juga menjadi sumber kontroversi. Dalam beberapa suratnya, Paulus tampaknya memberi batasan terhadap peran perempuan dalam gereja, terutama dalam hal kepemimpinan. Misalnya, dalam surat 1 Timotius, Paulus menulis bahwa perempuan tidak boleh mengajar atau memiliki otoritas atas laki-laki dalam gereja. Pandangan ini telah menjadi topik perdebatan panjang di kalangan teolog Kristen. Sebagian orang berpendapat bahwa pernyataan Paulus tersebut mencerminkan budaya patriarkal pada zamannya, dan bukan merupakan ajaran universal yang berlaku untuk semua waktu. Mereka berargumen bahwa Paulus juga menulis tentang peran perempuan yang lebih aktif dalam gereja di surat-surat lain, seperti dalam surat Roma, di mana ia menyebutkan perempuan-perempuan seperti Febe, Priscilla, dan Maria, yang memiliki peran penting dalam pelayanan gereja. Namun, meskipun terdapat perbedaan interpretasi, banyak gereja dan denominasi Kristen masih memegang teguh pandangan Paulus mengenai peran perempuan dalam gereja. Beberapa gereja bahkan menganggap ajaran Paulus ini sebagai dasar bagi pembatasan peran perempuan dalam pelayanan gereja, sedangkan yang lain menilai bahwa prinsip-prinsip egalitarian dan keadilan gender harus diterapkan dalam konteks gereja modern. Kontroversi ini menunjukkan betapa ajaran Paulus tetap relevan dan mengundang diskusi dalam berbagai aspek kehidupan gereja. Satu lagi kontroversi yang sering dibahas adalah pandangan Paulus tentang penderitaan dan salib. Bagi banyak orang, salib adalah simbol kemenangan dan pengorbanan Kristus. Tetapi bagi Paulus, salib juga mengandung makna penderitaan dan penghinaan. Dalam surat Filipi, Paulus menulis tentang bagaimana Kristus dengan rela merendahkan dirinya dan mati di salib, sebagai teladan bagi umat Kristen untuk meneladani kerendahan hati dan kesediaan untuk menderita demi iman. Ajaran ini sangat kontras dengan pandangan banyak orang yang lebih memfokuskan diri pada kemenangan dan kemuliaan yang datang setelah penderitaan. Bagi Paulus, penderitaan adalah bagian dari kehidupan Kristen, dan orang Kristen dipanggil untuk mengikuti jalan salib, yang mencakup pengorbanan pribadi dan penyangkalan diri. Namun, pemahaman ini seringkali menimbulkan pertanyaan dan kebingungannya. Bagaimana mungkin penderitaan dapat dianggap sebagai jalan menuju kehidupan dan keselamatan? Mengapa Paulus menekankan pentingnya penderitaan bagi orang Kristen? Beberapa teolog berpendapat bahwa ajaran Paulus mengenai salib dan penderitaan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa melalui penderitaan, orang Kristen dapat mengalami solidaritas dengan Kristus dan memperoleh kehidupan yang kekal. Warisan Paulus tidak hanya terbatas pada gereja Kristen awal, tetapi juga berlanjut hingga zaman modern. Sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah kekristenan, ajaran dan tulisan Paulus telah membentuk banyak aspek teologi Kristen, liturgi, dan kehidupan gereja. Meskipun ajarannya seringkali dipenuhi dengan kontroversi, pengaruhnya terus berkembang, bahkan melampaui batasan waktu dan ruang. Di bab ini, kita akan menelusuri bagaimana warisan Paulus diteruskan dan diterima dalam gereja modern serta dalam kehidupan masyarakat dunia. Salah satu warisan terbesar Paulus adalah pemahamannya tentang keselamatan melalui iman. Ajaran ini menjadi fondasi utama dalam teologi Kristen. Dalam surat-suratnya, Paulus menegaskan bahwa keselamatan bukanlah hasil dari usaha manusia, seperti ketaatan terhadap hukum Taurat atau perbuatan baik.
melainkan anugerah Allah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Pemahaman ini menempatkan iman sebagai pusat kehidupan Kristen dan menghilangkan kesan bahwa seseorang harus membeli keselamatan dengan perbuatan baik. Ajaran Paulus ini menjadi dasar bagi banyak denominasi Kristen dalam membangun doktrin mereka tentang keselamatan dan pengampunan dosa. Gereja-gereja Protestan, terutama yang berakar pada reformasi, seperti gereja Lutheran dan Calvinis, secara eksplisit mengadopsi ajaran Paulus tentang keselamatan melalui iman. Martin Luther, yang menjadi tokoh utama dalam reformasi Protestan, menemukan prinsip ini dalam surat-surat Paulus, terutama dalam surat Roma, yang menyatakan bahwa manusia dibenarkan oleh iman tanpa perbuatan hukum, Roma 3:28. Prinsip ini bukan hanya mengguncang gereja pada masa itu, tetapi juga mempengaruhi gerakan besar dalam sejarah gereja yang membawa perubahan besar dalam cara orang Kristen memandang hubungan mereka dengan Allah. Selain itu, ajaran Paulus mengenai kasih dan persatuan umat Kristen juga sangat berpengaruh dalam kehidupan gereja modern. Paulus sering menekankan pentingnya kasih sebagai inti dari ajaran Kristen. Dalam surat-suratnya, ia menjelaskan bahwa kasih adalah esensi dari hukum Allah dan bahwa orang Kristen harus saling mengasihi, bahkan musuh sekalipun. Konsep kasih tanpa batas ini menggugah banyak gereja untuk lebih memperhatikan misi sosial dan pelayanan kemanusiaan. Dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin, mengatasi ketidakadilan sosial, dan mempromosikan perdamaian. Warisan ajaran Paulus dalam misi gereja juga sangat jelas terlihat. Paulus dikenal sebagai seorang misionaris ulung yang membawa Injil ke berbagai wilayah, dari Asia Kecil hingga Eropa. Semangatnya untuk menyebarkan kabar baik kepada semua orang, termasuk non-Yahudi, menginspirasi banyak gereja modern untuk melanjutkan misi ini. Misi Kristen di banyak belahan dunia, baik di Afrika, Asia, maupun Amerika Latin, banyak dipengaruhi oleh pemikiran Paulus tentang pentingnya menjangkau semua orang, tanpa memandang latar belakang etnis atau agama. Ajarannya tentang keselamatan bagi semua orang membuka pintu bagi gereja untuk lebih inklusif, menjangkau individu dari berbagai latar belakang dan budaya. Namun, meskipun ajaran Paulus sangat mempengaruhi gereja-gereja besar di seluruh dunia, tidak semua orang Kristen menerima ajaran Paulus dengan cara yang sama. Banyak denominasi memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menafsirkan tulisan-tulisan Paulus. Sebagai contoh, gereja-gereja Ortodoks Timur dan Katolik Roma memiliki pandangan teologis yang lebih kompleks tentang keselamatan, yang menggabungkan ajaran Paulus dengan tradisi gereja dan ajaran-ajaran lainnya. Gereja Katolik, misalnya, menekankan pentingnya sakramen, karya amal, dan hidup yang sesuai dengan ajaran gereja sebagai bagian dari proses keselamatan. Meskipun demikian, dasar ajaran Paulus tentang keselamatan tetap menjadi bagian penting dari doktrin Kristen di seluruh dunia. Peran Paulus dalam memajukan pemikiran teologis juga sangat terlihat dalam cara gereja modern memahami hubungan antara iman dan perbuatan. Banyak teolog Kristen modern yang masih bergulat dengan ajaran Paulus mengenai perbuatan baik. Sementara Paulus menekankan bahwa perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan seseorang, ia juga menegaskan bahwa iman yang sejati akan mengarah pada perbuatan baik sebagai hasil dari transformasi yang terjadi dalam diri orang Kristen. Hal ini membuka jalan bagi gereja untuk memahami bahwa hidup Kristen bukan hanya tentang doktrin, tetapi juga tentang bagaimana prinsip-prinsip iman diterjemahkan ke dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di banyak gereja modern, pelayanan kepada sesama dan tanggung jawab sosial menjadi bagian integral dari kehidupan iman. Namun, tidak hanya dalam gereja, ajaran Paulus juga berpengaruh dalam masyarakat secara lebih luas. Banyak ajaran-ajaran Paulus mengenai kasih, pengampunan, dan perdamaian sering dijadikan pedoman dalam berbagai konteks sosial, politik, dan budaya. Di bidang hukum, misalnya, prinsip-prinsip mengenai keadilan dan hak asasi manusia yang sering ditemukan dalam tulisan Paulus, seperti pengajaran tentang penghormatan terhadap martabat manusia, menjadi bagian dari ideologi dan dasar hukum yang dipegang oleh banyak negara modern. Pemikiran Paulus tentang kesetaraan dan persatuan antara orang Yahudi dan non-Yahudi menginspirasi gerakan-gerakan hak sipil dan kesetaraan di banyak negara. Warisan Paulus juga terlihat dalam dunia pendidikan. Banyak universitas Kristen yang
mengajarkan teologi dan filsafat berdasarkan ajaran-ajaran Paulus, serta mendorong penelusuran lebih lanjut mengenai bagaimana prinsip-prinsip ajarannya dapat diterapkan dalam konteks dunia modern. Paulus menjadi figur sentral dalam studi teologi, baik dalam seminar-seminar Kristen maupun dalam forum akademik yang lebih luas. Pemikirannya tentang bagaimana gereja dapat hidup di dunia ini dengan integritas, kasih, dan kesaksian terhadap Kristus tetap relevan untuk zaman sekarang. Pada abad pertama Masehi, Paulus tidak hanya menjadi tokoh yang memengaruhi kehidupan gereja pada masa itu, tetapi juga menjadi figur sentral dalam pemikiran teologi Kristen sepanjang sejarah. Ajaran dan tulisan Paulus membuka banyak pintu bagi perkembangan teologi Kristen yang lebih sistematis dan mendalam. Sebagai seorang teolog, misionaris, dan penulis, ia memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan doktrin dan ajaran gereja yang terus berkembang hingga saat ini. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana kontribusi Paulus membentuk teologi Kristen kontemporer. Salah satu topik utama yang sering dibahas dalam teologi kontemporer adalah pemahaman Paulus tentang keselamatan. Ajarannya mengenai keselamatan melalui iman menjadi fondasi teologi reformasi yang digagas oleh Martin Luther dan John Calvin. Paulus, melalui surat-suratnya, khususnya dalam surat Roma dan surat Galatia, menekankan bahwa manusia tidak dapat dibenarkan melalui usaha mereka sendiri atau kepatuhan terhadap hukum Taurat, tetapi hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Ajaran ini yang dikenal dengan doktrin sola fide, hanya melalui iman, menjadi inti dari banyak tradisi Protestan, dan memberikan pemahaman bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman, bukan hasil dari perbuatan baik atau ketaatan. Pada hukum agama, doktrin keselamatan ini sangat penting bagi teologi Kristen kontemporer. Banyak gereja yang mengajarkan bahwa iman kepada Kristus adalah satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan dan hidup kekal. Dalam konteks teologi modern, perdebatan tentang keselamatan masih sangat relevan, terutama ketika dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah keselamatan hanya diberikan kepada orang Kristen? Ataukah Tuhan juga menyelamatkan orang-orang dari agama atau kepercayaan lain? Meskipun ada berbagai pandangan tentang hal ini, ajaran Paulus tetap menjadi dasar dari pandangan eksklusivitas keselamatan melalui Kristus dalam banyak tradisi Kristen. Selain itu, ajaran Paulus tentang kasih dan hidup dalam Roh Kudus juga memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran teologi modern. Paulus menekankan bahwa hidup Kristen sejati bukan hanya sekadar ketaatan pada hukum, tetapi juga melibatkan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam surat Galatia, misalnya, ia berbicara tentang buah roh yang meliputi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, dan kebenaran. Bagi Paulus, hidup dalam Roh Kudus adalah ciri khas dari orang Kristen yang sejati, yang menunjukkan bahwa kehidupan Kristen bukan hanya tentang kewajiban agama, tetapi tentang transformasi internal yang membawa perubahan dalam perilaku dan hubungan dengan sesama. Konsep kehidupan dalam Roh Kudus ini masih menjadi topik utama dalam teologi kontemporer. Dalam banyak tradisi Kristen, terutama dalam gerakan Pentakosta dan karismatik, pemahaman tentang kuasa Roh Kudus dalam kehidupan umat Kristen menjadi sangat penting. Banyak orang Kristen yang mencari pengalaman pribadi dengan Roh Kudus melalui doa, ibadah, dan pengalaman spiritual yang mendalam. Pemikiran Paulus tentang Roh Kudus menjadi dasar bagi banyak ajaran gereja mengenai pentingnya hidup yang penuh dengan kuasa Roh Kudus yang diharapkan dapat membawa pembaruan hidup dan kesaksian yang lebih kuat terhadap dunia. Salah satu aspek penting dari ajaran Paulus yang turut memengaruhi teologi kontemporer adalah pemahamannya tentang gereja sebagai tubuh Kristus. Dalam surat 1 Korintus, Paulus mengajarkan bahwa gereja bukan sekadar sekumpulan individu yang beribadah bersama, tetapi merupakan tubuh yang terdiri dari berbagai bagian yang saling melengkapi. Setiap anggota tubuh memiliki peran dan fungsi yang unik, tetapi semuanya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu memuliakan Allah dan membangun kerajaannya. Gereja, dalam pandangan Paulus, adalah komunitas yang terikat oleh kasih dan persatuan dalam Kristus. Pemahaman ini sangat penting dalam konteks gereja modern, yang seringkali berhadapan dengan tantangan terkait dengan keragaman dan perbedaan dalam tubuh gereja. Dalam gereja kontemporer,
Ada banyak denominasi dan aliran yang berbeda, tetapi ajaran Paulus mengingatkan umat Kristen untuk tetap menjaga persatuan dalam Kristus, meskipun ada perbedaan. Hal ini juga menginspirasi banyak gereja untuk lebih terbuka terhadap keragaman, baik dalam hal budaya, bahasa, maupun latar belakang sosial ekonomi, karena semua orang memiliki tempat dan peran dalam tubuh Kristus. Selain itu, pemikiran Paulus tentang eskatologi, doktrin mengenai akhir zaman, juga memainkan peran penting dalam teologi kontemporer. Dalam banyak suratnya, Paulus berbicara tentang harapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali dan pemulihan segala sesuatu. Ajarannya tentang kebangkitan tubuh dan hidup kekal memberi pengharapan yang kuat bagi umat Kristen yang menghadapi penderitaan dan tantangan dalam hidup ini. Pemahaman tentang eskatologi Paulus ini mendorong banyak orang Kristen untuk hidup dengan harapan yang penuh, mengetahui bahwa hidup mereka di dunia ini hanyalah sementara, dan bahwa mereka menantikan kehidupan kekal yang lebih baik di hadapan Tuhan. Ajaran Paulus tentang eskatologi juga menjadi bagian dari perdebatan teologis dalam gereja kontemporer. Beberapa teolog mengembangkan pandangan tentang akhir zaman yang lebih terfokus pada penggenapan kerajaan Allah di bumi, sementara yang lain lebih menekankan harapan akan kehidupan kekal setelah kematian. Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, pengajaran Paulus tentang pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali terus menjadi sumber penghiburan dan inspirasi bagi banyak orang Kristen. Di luar teologi, kontribusi Paulus terhadap pemikiran sosial juga tidak bisa diabaikan. Ajarannya tentang kesetaraan di hadapan Allah, yang menekankan bahwa tidak ada perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi, pria dan wanita, atau hamba dan tuan, Galatia 3:28, membuka jalan bagi gerakan keadilan sosial dalam gereja. Dalam konteks modern, ajaran ini menjadi dasar bagi banyak gerakan sosial yang berjuang untuk kesetaraan dan penghapusan diskriminasi, baik itu berdasarkan ras, gender, atau status sosial. Banyak gereja Kristen, terinspirasi oleh ajaran Paulus, terlibat aktif dalam berbagai masalah sosial, seperti hak asasi manusia, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan terhadap mereka yang tertindas.